Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dalimunte, Prodi Pendidikan Kimia NPM 2013-0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel. Sel adalah unit terkecil dalam organisme. Sel adalah unit terkecil dalam organisme hidup, baik dalam dunia tumbuhan maupun hewan. Dalam bab ini akan dibahas struktur dan fungsi sel secara umum. Sel terdiri atas protoplasma, yaitu isi sel yang terbungkus oleh suatu membran atau selaput sel. Pada tahun 1957, Doherty menemukan dua istilah sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik ialah sel yang mempunyai susunan atau komponen yang sederhana. Artinya, di dalam protoplasma tidak ada organel atau bagian-bagian sel selain inti yang terpisah terbungkus oleh membran. Sistem pernapasan sel berkaitan dengan membran plasma. Oksigen dari luar sel masuk ke dalam plasma melalui membran dan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam sel melalui membran ini pula. Sebagian contoh sel prokariotik ialah bakteri. Sel eukariotik mempunyai susunan dan komponen yang lebih kompleks. Di dalam plasma sel terdapat inti sel dan organel lain yang secara terpisah terbungkus oleh membran, misalnya mitokondria, ribosom, dan lain-lain. Pada sel eukariotik, pernapasan sel berlangsung pada mitokondria. Oksigen dari luar sel masuk ke dalam sel melalui membran mitokondria. Dalam mitokondria, oksigen digunakan dan karbon dioksida yang terbentuk dikeluarkan dari mitokondria dan kemudian dikeluarkan dari dalam sel melalui membran plasma. Beberapa contoh bentuk sel ialah sel pada jaringan penghubung, sel darah merah atau eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Sel jaringan saraf, dan sel otot dan sel ginjal. Selain bentuk yang berbeda-beda, ukuran sel pun bermacam-macam. Sel eritrosit mempunyai diameter 0,008 mm, sel otot berukuran panjang 4 cm, sel saraf dapat mencapai ukuran panjang 70 cm dengan diameter 0,125 mm. Membran sel. Tiap sel terbungkus oleh suatu membran semipermeabel selektif, yaitu yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Membran ini biasanya disebut membran plasma karena membungkus pada plasma sel. Dengan adanya membran ini, sel dapat mengatur lingkungan dalamnya untuk kepentingan tertentu, menggunakan energi untuk mempertahankan lingkungan dalam sel. Walaupun lingkungan luar sel mengalami perubahan, membran ini juga berfungsi membatasi perpindahan zat-zat yang terlibat dalam reaksi yang terjadi dalam sel maupun masuknya zat-zat dari luar sel. Membran memiliki sifat dalam memilih atau melakukan seleksi zat-zat dari dalam sel yang boleh keluar dari sel atau zat-zat dari luar sel yang boleh masuk ke dalam sel. Membran sel ini bahkan memungkinkan terjadinya pemindahan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, jadi melawan atau bertentangan dengan gradien konsentrasi. Membran sel mempunyai ukuran tebal antara 75 sampai 100 angstrom dan bersifat elastis. Analisis kimia menunjukkan bahwa membran sel terdiri atas 60% protein dan 40% lipid. Protein dalam membran terutama ialah stromatin, yaitu suatu jenis protein yang bersifat elastis dan tidak dapat larut. Adapun lipid yang membentuk membran sel terdiri atas 65% dan fosfolipid 25%. Adapun lipid yang membentuk membran sel terdiri atas 65% fosfolipid, 25% kolesterol, dan 10% lipid yang lain. Susunan kimia membran ini ternyata tidak selalu sama, tetapi berbeda untuk sel-sel yang berbeda jenisnya. Membran sel dibentuk oleh beberapa lapisan, yaitu lapisan lipid di bagian tengah dan dilapisi oleh lapisan protein. Adanya lapisan protein ini bagian luar menjadikan membran sel bersifat hidrofil. Artinya molekul air dapat dengan mudah menempel pada membran. Pada membran terdapat pori-pori, yaitu lubang-lubang yang sangat kecil dengan diameter kira-kira 7 angstrom.
Diperkirakan sebagian dari molekul-molekul yang berukuran kecil dapat masuk ke dalam sel melalui pori-pori ini. Sejumlah enzim terdapat pada membran sel dan berfungsi sebagai katalis dalam beberapa metabolisme, sehingga membran sel dapat menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma adalah fase cair dalam sel yang mengandung berbagai macam konstituen berupa organel sel, antara lain mitokondria, ribosom, dan lain-lain. Zat-zat yang terlarut dalam sitoplasma antara lain protein, RNA, metabolit untuk digunakan oleh sel, misalnya glukosa, elektrolit, dan beberapa sisa dari hasil kegiatan sel, misalnya urea, kreatinin, asam urat, enzim-enzim yang digunakan untuk proses glikolisis. Kemudian enzim-enzim yang digunakan untuk proses glikolisis ini yaitu pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dan laktat, serta enzim untuk biosintesis asam lemak terdapat dalam sitoplasma. Sitoplasma yang terletak dekat dengan membran sel lebih kental disebut ektoplasma, sedangkan yang ada di antara ektoplasma dengan membran inti disebut endoplasma. Beberapa organ yang terdapat dalam sitoplasma yaitu adalah endoplasmic reticulum, mitokondria, lisosom, mikrosom, granula, kompleks Golgi, dan lain-lain. Yang akan kita bahas pertama yaitu endoplasma reticulum atau RE. Di beberapa tempat membran sel membentuk lorong-lorong kecil yang masuk ke bagian dalam sitoplasma dan membentuk jaring-jaring. Lorong-lorong ini disebut endoplasmic reticulum. Di bagian dalam sel, endoplasmic reticulum berhubungan dengan membran sel. Diperkirakan, endoplasmic reticulum ini digunakan sebagai saluran zat-zat dari inti sel ke seluruh bagian sitoplasma. Pada dinding endoplasmic reticulum terdapat partikel-partikel yang disebut ribosom. Ribosom terdapat dalam jumlah banyak pada dinding endoplasmic reticulum dan mempunyai susunan kimia 50% RNA dan 50% protein. Biosintesis protein berlangsung dalam ribosom. Karena itu, sel yang memproduksi protein dalam jumlah besar mengandung banyak ribosom. Kemudian yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria terdapat dalam semua sel. Hanya jumlahnya bervariasi dan beberapa ratus hingga beberapa ribu struktur mitokondria. Hanya beberapa ribu. Mitokondria terdapat dalam semua sel, hanya jumlahnya bervariasi dari beberapa ratus hingga beberapa ribu. Mitokondria berbentuk bulat, panjang, dan berbentuk ukuran. Dengan berbagai ukuran, mempunyai membran ganda yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan kristae, di mana tempat enzim-enzim dioksidasi. Bagian dalam mitokondria terisi oleh zat kental yang disebut dengan matriks. Dalam mitokondria ini berlangsung proses oksidasi zat-zat dalam makanan yang menghasilkan energi. Energi yang terjadi dari proses oksidasi ini digunakan untuk membentuk molekul ATP. Bila diperlukan molekul ATP ini dapat memberikan energi yang disimpannya. Jadi dapat dikatakan bahwa mitokondria adalah tempat pembangkit energi sel. Zat dalam makanan dioksidasi oleh beberapa enzim pada mitokondria melalui reaksi-reaksi dalam siklus asam sitrat, di mana terjadi reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi. Proses ini membutuhkan oksigen yang dengan ion hidrogen dan elektron yang dilepaskan pada reaksi dalam siklus asam sitrat itu akan membentuk molekul air. Kemudian kompleks Golgi. Kompleks Golgi terletak di dekat inti sel dan mempunyai hubungan dengan endoplasmic reticulum. Dalam kompleks Golgi berlangsung reaksi pembentukan glikoprotein, yaitu gabungan karbohidrat dengan protein. Protein yang terbentuk dari asam amino dan ribosom dibawa ke endoplasmic reticulum. Kemudian diteruskan ke dalam kompleks Golgi di mana berlangsungnya reaksi dengan karbohidrat membentuk glikoprotein. Di samping itu, kompleks Golgi berfungsi mengatur keadaan membran sel, yaitu mengatur pemisahan zat-zat ke dalam sitoplasma dan keluar dari sel melalui membran sel. Kemudian selanjutnya adalah inti sel. Inti sel merupakan pusat sel yang mengatur reaksi-reaksi yang berlangsung dalam sel dan juga reproduksi sel. Bentuk sel ini umumnya bulat dan terletak di bagian tengah sebuah sel. Inti sel terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. Di dalam inti sel terdapat nukleoplasma, yaitu cairan kental, dan nukleus
nukleolus, yang itu bagian yang lebih padat tetapi tidak terbungkus oleh suatu membran. Inti sel terutama mengandung asam ribonukleat atau RNA, dan ini membuktikan bahwa di sini terjadi sintesis RNA yang kemudian dibawa ke ribosom. Membran inti terdiri atas dua lapisan yang mempunyai pori-pori yang berukuran 400 sampai 700 angstrom. Pori-pori ini cukup besar untuk dapat dilalui oleh molekul protein dari dalam inti ke dalam sitoplasma. Dalam inti terdapat kromatin atau kromosom yang terdiri atas serat-serat DNA yang bergabung dengan histon. Inti sel juga mengandung beberapa enzim antara lain DNA polimerase, RNA polimerase, dan enzim yang digunakan dalam proses glikolisis maupun siklus asam nitrat. Dalam nukleolus terdapat enzim-enzim RNA polimerase, RNAase, NADP pyrophosphorylase, ATPase, tetapi tidak terdapat DNA polimerase. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang bagus atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.